Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada orang dan lansia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dimyati Haikal Fikri 201 221 155, yang kedua Evelyn Ega Avanina Atmaja 201 221 156, yang ketiga Khofifah Hanif Nurjannah 201 221 174, dan yang keempat saya sendiri Qurratun Nurul Aini 201 221 163. Oke teman-teman, sebelum presentasi kami mulai, saya akan bertanya apakah teman-teman sudah siap mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Jika sudah siap, maka kami akan mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan seksama ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masa usia lanjut. Secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya sudah mencapai 65 tahun ke atas. Lansia apakah termasuk dalam penyakit? Tidak. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan masa usia lanjut menurut Elizabeth. Di sini Elizabeth menjelaskan mengenai masa usia lanjut, yang dimana ketika fisik dan mental mengalami kemunduran secara perlahan atau lebih dikenal dengan senescence, yaitu masa proses menuju tua. Usia lanjut merupakan proses penutup dalam rentan hidup, periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu, dimulai umur 60 sampai akhir hayat, yang ditandai dengan perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun perubahan-perubahan ketika masa lanjut usia. Perubahan tubuh saat lansia seiring bertambahnya usia. Yang pertama, perubahan kulit, yang dimana kulit akan menjadi keriput. Yang kedua, fungsi jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem pencernaan. Yang kelima, fungsi ginjal. Yang keenam, tulang sendi. Yang ketujuh, penglihatan. Yang kedelapan, pendengaran. Yang kesembilan, sistem imun. Yang kesepuluh, sistem syaraf. Dan yang kesebelas, hormon. Pada pernafasan, kapasitas paru-paru dan jumlah oksigen maksimal yang akan dihirup akan berkurang. Sedangkan pada sistem pencernaan, lambung akan memproduksi asam lambung dalam jumlah yang lebih sedikit. Akibatnya, tubuh lansia akan rentan terhadap infeksi dari makanan. Sedangkan pada lidah, pengecapan rasa akan berkurang jumlahnya sehingga makanan terasa hambar. Usus juga bergerak lebih perlahan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencerna makanan. Pada sistem penglihatan, lensa mata akan menjadi lebih keras. Akibatnya, mata akan sulit melihat pada kondisi remang-remang. Kemampuan akomodasi juga akan berkurang sehingga lansia umumnya memerlukan bantuan kacamata ganda untuk melihat dengan fokus. Ketajaman penglihatan, kepekaan warna, dan persepsi kedalaman juga berkurang. Pada pendengaran, yang dimana terjadi perubahan pada sistem pendengaran di usia tua, mulai dari berkurangnya syaraf pendengaran hingga melemahnya struktur telinga. Pada lansia, gejala yang paling mudah dirasakan adalah hilangnya pendengaran pada nada tinggi serta kesulitan membedakan nada bicara. Sedangkan pada sistem imun, menurunnya aktivitas sel T pada sistem imun atau kekebalan tubuh
akan menyebabkan lansia mudah mengalami infeksi. Selain itu, ketika sedang terserang penyakit pun, tubuh lansia pun jadi lebih sulit untuk mempertahankan dan memulihkan diri. Maka penting bagi lansia untuk rutin cek kesehatan dan segera periksa ke dokter setiap kali memiliki keluhan atau gejala penyakit apapun. Pada masa usia lanjut, sistem syaraf dan otak juga akan mengalami perubahan. Kemampuan intelektual, kecepatan belajar, dan psikomotor juga akan berkurang seiring bertambahnya usia. Lansia juga akan mengalami perubahan pola tidur, membutuhkan waktu yang lebih sedikit tapi lebih sering. Pembagian masa dewasa menurut Elizabeth B. Harlock. Masa dewasa awal, masa dini atau young adult. Masa dewasa awal, istilah adult atau dewasa berasal dari kata kerja Latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Harlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Harlock mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal dan pada salah satu intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan salah satu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. 2. Masa dewasa madya atau middle adult. Masa dewasa madya menurut Harlock dimulai pada umur 40 tahun sampai kira-kira 60 tahun. Di saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif seiring dengan berjalannya waktu. Orang tua akan memasuki usia dewasa madya. Dalam usia ini terdapat satu peristiwa saat anak mulai meninggalkan rumah untuk menjalankan kehidupan yang lebih mandiri yang disebut dengan fase kosong. Yang ketiga yaitu masa usia lanjut. Masa tua atau older adult, seperti setiap individu berharap dapat menjalani masa tuanya dengan bahagia. Ketika memasuki masa tua tersebut, sebagian para lansia dapat menjalaninya dengan bahagia, namun tidak sedikit dari mereka yang mengalami hal sebaliknya. Masa tua dijalani dengan rasa ketidakbahagiaan sehingga menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Masa lansia merupakan tahap terakhir dalam rentang kehidupan manusia. Orang yang dapat dikatakan telah memasuki masa lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai tugas, perkembangan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Melalui tahap-tahap perkembangan tersebut, Harlock ingin menjelaskan bahwa menjadi tua pada manusia adalah suatu hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, seiring dengan masing-masing tahapan tersebut mempunyai tugas perkembangan dan karakteristik yang berbeda-beda. Menurut psikologi Hafigus mengungkapkan bahwa masa dewasa akhir 60 tahun sampai akhir hidupnya atau disebut juga usia lanjutnya. Ciri utamanya adalah pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan beragama sudah berkurang. Usia lanjut terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Dan yang kedua, usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Ciri-ciri dewasa akhir ada 8. Yang pertama,
adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. 4. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan ke tenaga kerjanya atau energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas, adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang terakhir yaitu ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Agama pada masa usia lanjut. Usia lanjut adalah bagian akhir dari masa dewasa. Usianya terentang dari umur 60 tahun sampai dengan akhir hayat, yang mempunyai ciri-ciri perubahan fisik dan psikis. Hal ini sangat mempengaruhi penyesuaian dirinya terhadap lingkungan di bidang positif maupun di bidang negatif. Di dalam buku Syamsu Yusuf termaktub, salah satu tugas perkembangan di masa dewasa adalah pemantapan wawasan, sikap, dan pengalaman ajaran agama. Secara hipotetik, dapat dirumuskan bahwa semakin bertambahnya usia, maka seseorang tersebut akan semakin mantap kesadaran beragamanya. Asumsi pernyataan tersebut tidak selalu benar. Tidak sedikit orang dewasa pula yang bahkan perilakunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti dengan tindakan kejahatan, kriminalitas, atau dekadensi moral yang setiap hari diberitakan di media massa, televisi, koran, ataupun majalah. Tindakan kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, penjualan, obat-obatan terlarang maupun dengan penggunaan obat-obatan terlarang meliputi naza atau narkoba dan lain-lain sebagainya. Penjualan VCD atau VCD porno dan lain-lain sebagainya merupakan tindakan kejahatan yang sering atau pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berusia dewasa dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka yang memiliki dasar-dasar pengetahuan agama yang baik pada masa usia muda cenderung memiliki minat agama yang besar pada usia lanjut. Umumnya, mereka menyadari bahwa kematian telah dekat dibandingkan ketika usia muda. Kondisi ini membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajari agama, dimaksudkan untuk memperbaiki bekalnya di akhirat ketika menghadapi kematiannya nanti. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri keagamaan pada masa usia lanjut. 1. Kehidupan agama di usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan. Artinya, di masa usia saat berjalannya waktu, mereka telah mempelajari agama dengan sebaik mungkin. Hal ini mempunyai kaitan pada ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu dengan meningkatkan kecenderungannya untuk menerima pendapat keagamaan dari orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Mereka akan cenderung
terbuka akan mempercayainya. Mereka akan lebih terbuka dengan siapa saja tentang mempelajari agama dan fokus pada pemantapan agama di usia tuanya. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan, yang mempunyai arti mereka akan mempercayai adanya alam keabadian di mana manusia akan hidup abadi di akhirat kelak. Yang keempat yaitu akhirat lebih sungguh-sungguh. Mereka yang mempunyai usia lanjut, mereka akan lebih fokus pada akhirat dan meninggalkan urusan-urusannya di dunia. Selanjutnya, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antara sesama manusia, serta sifat-sifat leluhurnya. Biasanya, bisa saja sebagian dari mereka akan mengingat seseorang saat mereka masih di usia muda. Mereka cenderung akan lebih menghargai dan menyifati sifat leluhurnya. Kemudian mereka akan menurunkan kepada keturunan-keturunannya, atau menurunkan kepada seseorang yang lebih muda darinya. Selanjutnya, timbul rasa takut kepada kematian yang sejalan dengan pertambahan usianya. Jika mereka telah mengakui akhirat dan mempunyai kemantapan beragama, seseorang manusia pasti akan takut jika kematian datang kepadanya. Kepercayaan adanya dunia keabadian di akhirat yang muncul rasa takut kan kematian tersebut. Masalah-masalah keberagamaan pada usia lanjut. Masa dewasa akhir, ciri utamanya adalah pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan kurang beragam. Hidup menjadi kurang rumit dan berpusat pada hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Contohnya seperti membantu kegiatan-kegiatan pada lingkungan sekitar, berkebun, bermain dengan cucu-cucu mereka, dan lain sebagainya. Kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia tua. Adapun masalah lain yang dihadapi saat masa lanjut usia tua terkait dengan tahapan perkembangan terakhir diperkirakan ketika seseorang memasuki usia yakni 65 tahun. Maka ia akan menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan pertama adalah penurunan dan berkurangnya kemampuan secara fisik. Menurunnya aktivitas, sering mengalami gangguan kesehatan yang kesemuanya ini menyebabkan mereka kehilangan semangat. Pengaruh dari kondisi penurunan kemampuan fisik ini menyebabkan mereka yang berada pada usia lanjut merasa dirinya sudah tidak berharga dan kurang dihargai. Masih menurut penelitian Rita Atkinson yang dikutip oleh Jalaluddin pada tahun 2003, ditemukan bahwa masalah utama yang dihadapi manusia lanjut atau manusia usia lanjut adalah konflik batin antara keutuhan dan keputusasaan. Oleh karena itu, mereka cenderung mengingat pada masa-masa mereka saat sukses pada masa lalu, sehingga umumnya mereka yang berada pada usia lanjut ini senang membantu para remaja atau para anak yang aktif dan terutama pada kegiatan yang bersifat keagamaan. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Begitupun kebutuhan manusia terhadap agama.
Agama dibutuhkan sebagai pedoman pada masing-masing makhluk itu sendiri. Begitupun pada masa-masa usia lanjut, yang dimana di masa ini adalah periode penutup dalam rentang hidup manusia. Secara umum, manusia atau masa usia lanjut dimulai dari umur 65 tahun sampai akhir hayat mereka. Dalam perkembangan ini akan terjadi penurunan kemampuan fisik yang menyebabkan aktivitas itu dapat terturun atau menurun. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan dan menyimak dari materi kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.